Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita bahas soal PTS Matematika kelas 7 ya. Latihan soal PTS. Nomor 1. Suhu udara di beberapa kota di dunia pada bulan Februari sebagai berikut. Nah, ini suhu udaranya. Ini juga ada nama kotanya. Ini. Dah. Yang ditanya, kota manakah yang udaranya paling dingin pada bulan Februari? Paling dingin. Nah, kalau ditanya paling dingin berarti yang di bawah 0 paling dingin. Berarti ini udah pasti panas ya, karena di atas 0. Ini panas juga karena kan positif. Nah, yang dingin adalah antara -2, -14 sama -31. Kalau paling dingin berarti minusnya itu angkanya yang paling besar. Berarti angka paling besar adalah -31. Itu berarti di Oymyakon ini. Jadi jawabannya yang D. Gini. Nah, nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Susunan planet berdasarkan suhunya, mulai dari yang terdingin sampai yang terpanas. Terdingin dulu ya. Tadi terdingin itu berarti yang negatifnya paling besar. Ada minus di depannya dan angkanya itu paling besar. Berarti itu adalah paling dingin. Berarti yang paling dingin adalah pertama ini ya, Neptunus. Karena ini udah minus dan angkanya 220 tuh, besar banget. Berarti pertama ini Neptunus, ini nomor 1. Terus yang kedua, cari yang minus lagi. Setelah 220 yang besar lagi dan minus adalah ini 195, minus kan tandanya. Berarti ini yang terdingin kedua. Terdingin ya dia mintanya. Terdingin berarti itu yang di bawah 0. Di bawah 0 kan minus semua. Lalu setelah 195 itu ini 180 minus. Berarti dia ini ketiga. Lalu yang keempat ini yang minus juga 138. Itu yang keempat. Sekarang yang kelima masih yang minus lagi, minus 28. Itu kelima. Terus keenam, nah yang minus sudah habis. Berarti sekarang tinggal yang positif, tapi dari yang paling kecil angkanya kalau positif. Ini berarti yang ke-6. Terus yang ke-7 adalah 430. Udah terakhir yang ke-8 ini 471. Kan ini positif berarti dia paling panas. Ini ke-8. Berarti urutannya dari yang pertama ini Neptunus. 5 7 3 ini 2 kita 5 7 2 dan seterusnya. Ikutin nomor yang ini. Berarti jawabannya 572 ini. Nah, terus nomor 3. Perhatikan gambar dari pernyataan berikut yang tadi. Ini dia. Ini tabelnya. Terus yang ditanya pernyataan yang benar. Kalau pertama itu suhu di Merkurius, tanda kayak gini, itu kan berarti lebih kecil dari suhu di Venus. Merkurius, kita lihat Merkurius sama Venus. Merkurius itu adalah 430. Kalau Venus itu adalah 471. Kalau dibilang suhu di Merkurius lebih kecil daripada suhu di Venus, itu berarti betul lah. Merkurius ini kan, Merkurius itu 430 itu lebih kecil dari 471. Jadi nomor 1 betul. Kalau yang kedua, suhu di Uranus tanda gini berarti lebih besar. Di Uranus lebih besar dari di Mars, lebih tinggi dari di Mars suhunya. Uranus. Ini Uranus itu adalah -195. -195 sama di Mars. Mars itu adalah -28. Nah, ini kalau kamu bandingin
walaupun ini 195 angkanya besar, ini 28 kecil, tapi di depan 195 itu ada minusnya, negatifnya. Kalau ada minusnya angkanya berapapun, walaupun dia 1000, 10.000, tetap dianggapnya kecil karena ada minusnya. Berarti ini tandanya lebih kecil harusnya, tapi dia bilang lebih besar, berarti ini salah. Nah, kalau yang ketiga, suhu di Neptunus lebih kecil dari suhu di Jupiter, lebih rendah. Neptunus dulu, lihat. Neptunus ini itu adalah min 220. Kalau di Jupiter itu, ini Jupiter min 180. Kalau kamu bandingin lagi, min 220 dengan min 180. Dua-duanya sama-sama negatif, tinggal kamu lihat angkanya. Karena 220 ini angkanya lebih besar dan tandanya negatif, kan ini 220 lebih besar dari 180, tapi dua-duanya tandanya negatif, berarti yang angkanya makin besar itu bernilainya malah kecil karena ada negatifnya, berarti tandanya kurang dari, kan lebih kecil, ini kurang dari, berarti ini betul. Nah, karena yang keempat, suhu di Neptunus lebih besar, ini tanda lebih besar dari suhu di bumi. Neptunus itu minus 220. Neptunus itu minus 220. Dan di bumi, kalau di bumi itu 16-nya positif. 16. Ini kamu bandingin, minus 220 itu udah pasti lebih kecil lah dari 16. Walaupun ini angkanya cuma 16, tapi ini sampai 200-an, 220. Tapi ada negatifnya, udah pasti dia lebih kecil. Tandanya gini harusnya. Tapi dia malahan lebih besar. Berarti salah. Jadi yang benar adalah pernyataan yang ke-1 dan ke-3. Yang A. Karena nomor 4. Suhu kota A itu 12 derajat Celcius. Coba kita buat dulu. Suhu di kota A itu 12. Suhu di kota A itu 12 derajat Celcius. Sedangkan suhu di kota B itu 10 derajat Celcius lebih dingin dari suhu kota A. Kalau lebih dingin berarti kan makin ke bawah, suhunya berarti mendekati 0. Berarti suhu kota B itu ini 12 derajat dikurang, kan lebih dingin dia bilang. Ini 10 derajat lebih dingin. Berarti mendekati 0, jadi dikurang 10 derajat. Nah, berarti suhu di kota B itu adalah 12 dikurang 10 itu 2 derajat Celcius. Ini 2 derajat. Nah, sekarang yang diketahui lagi, jika kota C itu paling rendah, suhu kota C itu paling rendah, lalu suhu kota B dan kota C berselisih 15 derajat Celcius. Kalau dibilang kota C itu lebih rendah, berarti selisihnya itu yang B dikurang C. Nih, B dikurang C. Itu hasilnya selisih mereka, selisih itu perbedaan, berarti perbedaannya 15 derajat Celcius. Kamu tulis di sini 15 derajat Celcius. Jadi B-nya itu tadi udah didapat. B-nya itu 2 derajat Celcius. B-nya 2 derajat Celcius dikurang C. C yang akan kita cari. Kan dia nanya, suhu di kota C itu berapa? Ini 15 derajat Celcius. Nah, berarti ini min C, terus ini 15 dikurang 2, jadikan 2 nya pindah ke kanan nanti sini. 15 dikurang 2 itu adalah 13 derajat Celcius. Berarti suhu kota C itu adalah, ini kan tadi masih minus, jadi ini 13 nya berubah jadi minus, min 13 derajat Celcius. Berarti yang ini enggak ada jawabannya, tadi kamu tambahin, berarti ini E. Itu adalah yang E jawabannya.
minus 13 derajat Celcius. Nah, ini jawabannya. Karena nomor 5, bilangan berikut yang terletak di antara minus 5264 dan 5289. Dia bilang terletak di antara. Kalau contohnya angka yang kecil dulu, misalnya ini ada garis bilangan. Garis bilangan itu kan tengah-tengahnya adalah angka 0. Lalu kalau yang sebelah kiri ini negatif semua, yang sebelah kanan itu positif semua. Berarti misalnya angkanya ini min 5, yang di sebelah kiri 0, terus angka sebelah kanannya 0 itu adalah 5. Kalau kamu ditanya berapa bilangan yang terletak antara min 5 dan 5, berarti jawabannya itu, kalau kakak bilangnya min 7, berarti kan salah. Min 7 berarti kan ini min 6, ini min 7. Min 7 letaknya di sini. Berarti dia bukan di antara min 5 sama 5. Berarti dia salah. Karena kan min 7 negatif, kalau angkanya lebih besar berarti ke sana. Semakin ke kiri. Tapi kalau kakak bilangnya min 2, baru ini termasuk. Berarti ini 0. Terus min 1 di sini, min 2 di sini. Nah, sekarang dimintanya itu antara min 5000, bikin garis dulu. Garis ini 0. Sekarang dimintanya di antara min 5264 dan 5289. Nah, kalau yang A itu dia bilangnya minus 5291. Minus 5291. Nah, angka ini 291 kan lebih besar daripada 5264. Dan sama-sama minus. Kalau sama-sama minus dan ini lebih besar, berarti nggak termasuk. Karena lebih besar, kalau minus kan berarti makin ke kiri. Berarti ngelewatin garis ini. Melewati batasnya 5264. Berarti salah. Karena dia mintanya yang terletak di antara ini mereka. Nah, sekarang kalau yang B, min 5254. Min 5254. Nah, kalau ini 5264, ini adalah min 5254. 54 kan lebih kecil dari 64. Berarti letaknya di sini nanti. Jadi dia termasuk. Berarti ini adalah benar. Yang B. Kalau yang C itu 5290, kita masukin ke sini 5290. Ini sama-sama 5200. Ini 89, ini 90. 89 sama 90 kan lebih besar 90. Berarti kan positif. Jadi dia ke kanan. Berarti melewati batas ini. Jadinya tidak termasuk. Dan kalau satu lagi, ini yang D, 5295. Coba 5295. Apalagi ini 95, yang atasnya 89. 95 lebih besar, berarti nggak termasuk. Dia makin jauh ke kanan kan, positif. Berarti yang termasuk adalah yang B. Nah, sekarang nomor 6. Urutan bilangan-bilangan bulat berikut yang tersusun dari bilangan terbesar ke terkecil. Terbesar ke terkecil ya. Terbesar ke terkecil. Berarti kalau ada kata-kata terbesar, udah pasti yang nggak ada minusnya dulu, yang kamu pikirin, yang positif dulu. Berarti ini semua kan pilihannya, kalau yang B itu ada minusnya semua. Berarti mereka salah. Nah, terus di ini setelah minus malahan positif. Harusnya yang positif dulu karena diminta dari yang terbesar. Ini positifnya malah belakangan. Diminta dari terbesar ke terkecil. Berarti pilihannya adalah yang A. Karena ini kan positif. Terus ini dari 6000 turun tuh ke 5000, positif juga. Baru ke negatif dari 4000. Nah, terus ke negatif juga tapi 6000. Kan 4000 sama 6000
Memang betul besaran 6.000, tapi karena tandanya negatif berarti 6.000-nya jadi kecil. Nah, berarti jawabannya yang A. Sekarang yang nomor 7. Ini soal cerita. Pada babak final, sebuah permainan diikuti oleh 5 regu. Sisa waktu setelah semua regu menyelesaikan permainan disajikan dalam tabel berikut. Sisa waktunya ya. Sisa waktunya. Ini regu angsa berapa, regu jago berapa, elang, bangau, macan. Ini sisa waktunya dalam detik. Yang kamu ditanya, urutan juara ditentukan oleh lama regu menyelesaikan permainan. Makin sedikit waktu yang diperlukan, nilainya makin baik. Tuh, makin sedikit waktu yang diperlukan, nilainya makin baik. Berarti regu yang mendapat juara 3 adalah ya, makin sedikit waktu yang diperlukan. Ini sisa waktunya. Makin sedikit waktu yang diperlukan, nilainya makin baik. Berarti sisa waktunya ini adalah waktu dari tim yang paling banyak sisa waktunya. Itu adalah ini 121 kan paling besar. Terus 112 berarti dia juara 2. Terus 111 ini juara 3. Berarti regu bangau yang juara 3. Ini. Nah, sekarang nomor 8. Pada musim kemarau sekitar bulan Juli sampai Agustus, kompleks Candi Arjuna kerap terjadi fenomena embun upas mengakibatkan suhu di kompleks Candi Arjuna Dieng mencapai 3 derajat di bawah 0 pada pukul 4. Ini kuncinya ya, 3 derajat di bawah 0. Kalau di bawah 0 berarti itu udah dingin banget suhunya. Di bawah 0 berarti jangan kamu tulis 3 derajat aja, tapi tulisnya pakai minus 3 derajat karena dibilangnya di bawah 0. Dan itu pada pukul 4, jam 4 pagi berarti. Jam 4 pagi itu suhunya suhunya minus 3 derajat. Berarti itu udah dingin banget. Itu min 3 derajat. Lalu kalau dari hasil pemantauan pengamat A, ini orang yang A bilang suhu tersebut akan naik 3 derajat, akan naik 3 derajat setiap 15 menit. Ini dia bilangnya. Lalu sementara pengamat B mengatakan suhu di Dieng naik 1,5 derajat setiap 10 menit. Nah, kalau ini Risma, ini dia wisatawan, menyampaikan hasil pantauannya di kompleks candi itu akan naik 2 derajat setiap 12 menit sekali. Garis bilangan yang benar terkait pendapat pengamat A, B, dan R. R itu Risma. Pada jam 6. Berarti langkah-langkah kamu selesaiinnya ini dulu. Karena dia dikasih tahu yang pertama itu ini. Yang pertama dikasih tahu adalah suhu awalnya itu jam 4 pagi adalah 3 derajat di bawah 0. Berarti jam 4 pagi itu suhunya min 3 derajat karena di bawah 0, berarti negatif. Itu jam 4. Yang ditanya terakhirnya itu pada pukul 6, berarti jam 6 pagi. Sekarang kamu ini lihat dulu. Dari jam 4 ke jam 6. Ke jam 6 itu berapa jam? Jam 4 ke jam 6 itu kan 2 jam. 2 jam itu 120 menit. Ini 120 menit. Nah, sekarang pengamat A, B sama si Risma itu beda-beda pendapatnya. Kalau yang pengamat A, ini dia bilang, dari hasil pemantauan pengamat A mengatakan suhu tersebut akan naik 3 derajat setiap 15 menit. 15 menit ya, setiap 15 menit sekali. Tadi yang kamu dapat itu waktunya dari jam 4 ke jam 6 adalah 2 jam. Kalau diubah ke menit adalah 120 menit.
Berarti kalau pengamat A dulu, pengamat A itu setiap 15 menit sekali. Berarti 120 menit, 120 dibagi 15. 120 dibagi 15 itu kan 8. Ini 8. Nah, berarti 8 kali ini, 8 kali perubahannya. Dan setiap kali perubahan itu naik 3 derajat. Naik 3 derajat ya. Berarti tadi kalau naik 3 derajat kamu kaliin, tadi dia berubahnya kan 8 kali, berarti 8 dikali 3 derajat itu adalah 8 kali derajat 3 derajat, 8 kali 3 itu 24, jadinya 24 derajat Celcius. Tapi suhu awalnya itu bukan 0, yaitu 3 derajat di bawah 0 ini pada jam 4, berarti min 3. Jadinya ini suhu pengamat A itu suhu awalnya min 3 derajat ini min 3 derajat ditambah 24 derajat, berarti min 3 tambah 24. Sama kalau kamu balik, ini kan 24 nya positif, 3 nya negatif, berarti kayak 24 dikurang 3, itu sama aja, hasilnya adalah 21 derajat Celcius. 21 derajat ini hasil pengamat A. Nah, kita catat dulu ya. Ini pengamat A itu 21 derajat. Dah, sekarang kita hapus ini. Sekarang cari yang pengamat B. Sekarang kalau pengamat B itu dia ngamatinnya ini, sementara pengamat B mengatakan suhu di Dieng naik 1,5 derajat setiap 10 menit. Sekarang setiap 10 menit, berarti waktu yang tadi itu 2 jam, udah kamu ubah ke menit, itu adalah 120 menit. Berarti kalau pengamat B 120 menit dibagi 10 menit tuh. Karena menurut dia, oh ini naiknya suhunya setiap 10 menit sekali, berarti 120 dibagi 10. Ini sama-sama punya 0, bisa kamu coret, jadi tinggal 12 dibagi 1 itu 12, berarti oh naiknya 12 kali tuh. Nah, setiap naik itu kata pengamat B naiknya 1,5 derajat, berarti 12 kali ini naik 1,5 derajat. Berarti kamu kaliin 12 dikali 1,5. 12 dikali 1,5 itu adalah 12 dikali 1,5. Berarti kamu kaliin 2 dikali 5 itu 10, 0 simpan 1. Ini terus 1 dikali 5 itu adalah 5 ditambah 1 jadi 6. Lalu 2 dikali 1 itu 2. Terus 1 dikali 1 itu 1. Nah, tinggal kamu tambahin jadi 0, 6 tambah 2 itu 8, ini 1. Nah, karena 1,5 ini punya koma dan di belakang koma itu cuma ada 1 angka, jadi kamu bisa kasih koma di hasil akhirnya. Komanya sama kayak angka ini, yaitu 1 angka jadi belakang koma. Makanya ini komanya di sini, 1 angka di belakang koma. Nah, 0 kalau di belakang koma itu bisa dihapus. Jadi 12 kali 1,5 adalah 18. Nah, 18. Berarti naiknya itu setiap 10 menit. Itu menurut pendapat B, pengamat B adalah 18 derajat ya. Ini dalam 2 jam berarti 18 derajat. Nah, tadi karena suhu awalnya pas jam 4 pagi itu 3 derajat di bawah 0, berarti min 3 derajat kan di bawah 0. Lalu berarti kamu tambahin min 3 ditambah 18 ini selama 2 jam kan. Min 3 ditambah 18 itu sama kayak 18 dikurang 3. Berarti adalah 15 derajat Celcius. Ini menurut pengamat B. Sekarang kamu catat dulu. Menurut pengamat B berarti 15 derajat Celcius.
Sekarang satu lagi kita cari yang menurut si Risma. Risma itu berarti yang wisatawan. Menurut Risma, kalau menurut Risma itu berarti ini. Dia bilang Risma seorang wisatawan. Kalau hasil pantauannya itu suhu di kompleks candi akan naik 2 derajat setiap 12 menit sekali. 2 derajat ya, setiap 12 menit sekali. Berarti tadi 2 jamnya udah kamu ubah ke menit, itu 120 menit. Jadi 120 dibagi 12 kan setiap 12 menit sekali. 120 bagi 12 itu adalah 12 bagi 12 1. Ini sisa 1. Jadi 10. Berarti naiknya 10. Naiknya itu sebanyak 10 kali. Dan setiap naiknya itu bertambah 2 derajat. Berarti 2 derajat dikali 10, kan naiknya 10 kali. Kali 10 adalah 20 derajat Celcius. Tapi suhu awalnya pas jam 4 pagi itu adalah 3 derajat di bawah 0. Berarti min 3 derajat. Berarti min 3 ditambah ini 20 derajat. Itu adalah sama kayak 20 dikurang 3, yaitu 17 derajat Celcius. Ini menurut si Risma. Berarti R-nya itu 17 derajat Celcius. Nah, sekarang kita cari garis bilangan yang sesuai. Itu adalah yang C. Ini ya. Menurut pengamat A itu 21 derajat. Ini betul. Lalu menurut ini betul. Menurut pengamat B itu 15 derajat. Ini benar. Dan menurut si Risma itu 17 derajat. Ini betul. Jadi yang sesuai adalah garis bilangan yang C. Nah, sekarang nomor 9. Kalau ada seperti ini, hasil dari min 8 tambah 16 lalu tambah min 10. Kamu kerjain yang di dalam kurung dulu. Karena dua-duanya dikurungin, tambah ini tanda tambah. Berarti bisa mulai dari depan dulu. Ini ya, karena nggak ada kali sama bagi. Jadi kamu duluin yang dikurung dan yang paling depan dulu bisa. Berarti min 8 ditambah 16. Itu 16-nya kan positif, 8-nya negatif. Sama kayak 16 dikurang 8. Itu adalah 8. Ya, 16 dikurang 8 itu 8. Lalu ditambah min 10. Nah, ini kalau ada tanda yang beda kayak gini dan dempetan, gak ada angka lain, berarti kamu bisa ubah ke minus. Berarti 8 dikurang 10. 8 kurang 10 itu adalah kayak kamu cuma punya 8 dan kamu butuhnya itu 10, berarti kan masih kurang. Nih, kamu punya 8 tapi guru kamu bilang ayo pinjemin ke teman kamu 10 ya gitu, tapi yang kamu punya kan cuma 8, berarti masih kurang 2. Gini, berarti min 2. Ini berarti yang B. Nah, sekarang 10. Sebuah helikopter terbang pada ketinggian 120 meter di atas puncak gunung. Lalu jika tinggi gunung tersebut adalah 635 meter dari permukaan laut, maka ketinggian helikopter dari permukaan laut adalah. Nah, jadi kalau gambarnya ini laut. Ini laut warna apa tuh ceritanya? Biru ya. Ini laut warna biru. Ini lalu di atasnya laut itu ada gunung ya, agak jauhan. Ini gunung. Nah, ini ada gunung, ini gunung, itu anggap aja ini gunung. Nah, lalu ada helikopter lewat. Ini ada helikopter lewat. Gimana cara bikin helikopter? Ini gini ya, gini lah ya, ini anggap aja helikopter. Ini ada helikopter lewat. Nah, lalu dia bilang
helikopter terbang pada ketinggian 120 meter di atas puncak gunung. Berarti ini kan puncak gunung, puncak itu paling atas. 120 meter di atas puncak gunung ini. Berarti jaraknya ke helikopter adalah 120 meter. Ini sini 120 meter. Lalu dikasih tahu lagi, jika tinggi gunung tersebut adalah 635 meter dari permukaan laut. Nah, tinggi gunung ini nih 635 meter dari permukaan laut. Namanya permukaan berarti paling bawah, paling bawahnya laut. Itu jaraknya ini ke tinggi gunung. Tinggi gunungnya itu 635 meter. Nah, yang kamu ditanya, maka ketinggian helikopter dari permukaan laut adalah, berarti dari paling bawah laut ini sampai ke helikopternya terbang itu sampai sini. Berarti tinggal kamu tambahin kan, 120 ditambah 635 itu adalah nih, 120 ditambah 635 tambah berarti 5 7 nah, 155 meter. Ini